kajian Hijriyah kepada Awliya Nabi 19. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Dikatakan nanti di akhirat kelak ketika kita sudah kembali semuanya, ketika alam dunia sudah dilipat, Allah katakan, berapa lama kalian tinggal di dunia? Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama atau berapa tahun kalian menepati dunia? Qalu, mereka menjawab, innama labisna yauman au ba'da yaum. Kata kita pada saat itu, palingan kami tinggal di dunia setengah hari atau satu hari. Pas'alil adin. Pas'alil adin. Ya Allah, biar lebih pastinya tanyalah kepada orang yang menghitungnya. Qala illa bistum illa qalila. Maka Allah menjawab, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Jikalau sekiranya sesungguhnya kalian betul-betul mengetahuinya. Di ujung ayat tersebut Allah SWT katakan, afahasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abasa, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu bermain-main, wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah katakan kita tinggal di dunia ini hanya sebentar? Karena dalam firman yang lain Allah SWT berfirman, innal yawma inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Kalaulah kita hidup 100 tahun, berarti kita hanya hidup di dunia ini 1/10 hari akhirat. 1/10 hari akhirat 2,4 jam saja. Itu kalau umurnya 100 tahun. Kalau umurnya tidak sampai 100 tahun, hanya 60-80 tahun, sebagaimana dalam hadis, a'maru ummati sab'una sittuna wa sab'una sana, usia umatku itu hanya 60-70 tahun, berarti hidup kita di dunia ini tidak sampai 2 jam akhirat. Sehingga Allah katakan dalam surah ini, surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115, ketika kita sudah pulang ke akhirat,
kira-kira berapa lama kalian dulu tinggal di dunia? Nah, kita pun merasa dan meyakini waktu itu jawabannya tepat, yaitu paling-paling sebagian hari atau 1 hari. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibati. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian dikatakan kun fid dunya ka'annaka ghariban au ibnas au abiras sabil. Jadilah kamu wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seperti orang merantau atau orang melewati perjalanan. Mungkin pemahaman yang lebih tepat, yang paling mudah dipahami, yaitu pemahaman pertama. Karena mayoritas kita di sini adalah perantau. Nah, bagaimana prinsip seorang perantau? Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, perantau di tempat dia merantau, dia hanya membangun seadanya. Dia hanya menggunakan dana secukupnya. Dia berfikir bagaimana dana yang dia kumpulkan dia bisa membangun lebih mewah di kampung halamannya. Dia bisa membawa harta lebih banyak ke kampung halamannya. Dan dia tidak terlalu berfikir apakah kondisi di perantauan itu nyaman atau tidak nyaman, apakah kondisi di perantauan itu sulit atau tidak sulit. Yang jelas dia tidak mau rugi di perantauan tersebut dengan membawa hasil yang lebih banyak daripada yang lain. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai prinsip dalam melewati kehidupan dunia ini, yaitu seperti orang yang pergi merantau. Atau bahasa yang lain Nabi sabdakan di ujung hadis, abiros sabil, orang yang melewati jalan. Kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kita melakukan persinggahan di satu tempat. Ketika kita singgah di tempat tersebut, kita tidak akan turunkan barang semuanya dari mobil kecuali seperlunya. Kita tidak akan menata barang-barang kita di pinggir jalan. Mampir di warung nasi misalnya untuk makan sesaat, mampir di masjid untuk sholat zuhur, jadi barang di mobil dia keluarkan, tendanya dibuka, baju di koper, dihanger, digantung di mana-mana. Itu kan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak masuk akal. Nah, begitu juga kira-kira yang Nabi sabdakan, bahwasanya kita hidup di dunia hanya sebagai melewati jalan saja, berangkat daripada alam rahim sampai kepada alam barzakh, yang sampai hari ini itu tidak ada satupun yang keluar daripada alam barzakh. Masih nyaman dia tidur, nggak ada yang keluar satupun. Dari Nabi Adam alaihissalam, bahkan dari orang yang pertama sekali dikuburkan di muka bumi ini, yaitu Sayyidina Habil, korban daripada saudara kandungnya sendiri, itu tidak pernah bangkit sampai hari ini. Artinya di alam kubur lebih lama. Di alam kubur lebih lama. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita hanya mampir sesaat saja. Ya, ada yang mampirnya 40 tahun, ada yang mampirnya 50-60 tahun. Alhamdulillah kalau sampai usia 70 tahun, maka dia hanya mampir sejenak. Kalaupun dia mampir sampai 100 tahun pun, itu hanya 2,4 jamnya akhirat saja. Dalam hadis yang lain dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an yaqul, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sab'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami dengan 7 hal. Amarana bi iyadatil marid. Nabi perintahkan kepada kami untuk membesuk orang sakit.
Kenapa Nabi perintahkan? Supaya kita tahu nikmat syukur, supaya kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ittiba'il janaiz. Nabi perintahkan kepada kami untuk mengikuti jenazah ke perkuburan. Maka jenazah siapa saja yang kita hantarkan ke perkuburan, itu tidak ada satu pun yang kembali ikut pulang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jenazah itu katakan, "Entar dululah, saya mau pulang sebentar." Oh, jangan diantarkan sekarang. Tidak ada. Semuanya yang menjadi jenazah akan taat dan patuh apa yang dikatakan oleh orang hidup pada saat itu. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang membawa apa yang mereka miliki di dunia ini. Satu pun tidak ada yang dibawa. Itu perintah Nabi SAW yang kedua. Yang ketiga, tasmitil atis, mentasmit orang yang bersin. Ketika orang bersin ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya yarhamkallah. Kemudian yang keempat, raddis salam, menjawab salam. Yang kelima, ijabatid da'i, memenuhi undangan orang yang mengundang. Kalau diundang untuk melakukan kenduri pernikahan, hukumnya wajib untuk menghadirinya. Tapi apabila undangan-undangan yang lain, sunnah untuk menghadirinya. Kemudian ibraril qasam, supaya menepati sumpah. Kemudian nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, udu mardakum, bezuklah orang-orang sakit di antara kalian, wattabi'ul janaiz, hantarkanlah jenazah ke perkuburan, tuzakkirkumul akhirah, hal-hal itu akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nampak pada hari ini mengingatkan kita kepada kehidupan duniawi. Apa yang kita dengar dari saudara kita selalu mengingatkan kepada kehidupan duniawi. Nasihat seorang ibu dan anak, nasihat seorang ayah dan ibu kepada anaknya tetap juga mengingatkan tentang kehidupan duniawi. Apa kata ibunya? Rajin-rajin belajar. Supaya kamu nanti menjadi orang sukses. Rajin-rajin belajar supaya nanti kehidupannya tidak susah. Bersungguh-sungguhlah berusaha supaya ketika berkeluarga nanti mudah. Jadi semua nasihat yang kita dengarkan itu semua menasihati tentang kehidupan dunia. Pernahkah kita ucapkan kepada anak kita, rajin-rajin sholat supaya aman di kubur? Pernahkah kita ucapkan pada istri kita, kita mesti jaga solat supaya kita nanti berkumpul di surga semuanya? Pernahkah seorang istri mengatakan pada suaminya, kalau kita memang ingin bersama selamanya di surga, mesti abang jaga solat? Hal-hal ini jarang kita temukan. Bahwasanya tujuan di dalam sebuah rumah tangga, tujuan dari sebuah keluarga adalah kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Tapi yang sering kita bicarakan, apakah itu di meja makan, waktu santai, duduk dengan kawan, ngobrol dan semuanya, itu tidak lepas daripada kehidupan duniawi. Itu sebabnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, datanglah ke rumah sakit, jenguklah kawan yang sedang sakit, supaya bersyukur atas kenikmatan kesehatan yang Allah berikan. Kemudian antarkan jenazah ke perkuburan. Jangan melihat dari jauh, tapi usahakan mendekat ke bibir kubur tersebut. Lihat bagaimana dia dimasukkan, bagaimana dia dibaringkan, bagaimana dia ditutup dengan papan, kemudian ditimbun dan ditinggalkan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, man ada maridan lam yazal fil khurfatil jannah hatta yarji. Orang yang menjenguk orang sakit, dia selalu berada di dalam kamar-kamar surga sampai dia kembali. Dalam riwayat yang lain,
dari Sayyidina Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridan, orang yang menjenguk orang sakit, fala yazalu fir rahmah, maka dia selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza qa'ada indahu, sehingga apabila dia duduk di dekat orang sakit tersebut, istanqa'a fiha, berarti dia telah menyelam di dalam rahmat tersebut. Summa idza qama min indih, kemudian apabila dia berdiri meninggalkan orang sakit yang dijenguk, fala yazulu yakhudu fiha, maka dia senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji', sehingga dia pulang meninggalkan orang sakit itu. Wa man azza akhahu al-mu'min min musibatin, siapa yang melakukan takziah ke rumah saudaranya yang meninggal dunia karena satu musibah, kasahullahu azza wa jalla hulalal karamati yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala memasangkan kepadanya sepasang pakaian kehormatan pada hari kiamat. Demikian mukaddimah untuk materi kita tentang penyelenggaraan solat jenazah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara kita atau keluarga kita dalam kondisi sakit payah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita buat kalau sampai ada saudara kita, orang tua kita, istri, suami, anak dalam kondisi hampir sakaratil maut? Yang pertama adabnya adalah kita wudukan. Diwudukan orang yang dalam hampir sakaratil maut tersebut. Yang kedua, dia diposisikan tidur menghadap kiblat. Dia diposisikan tidur menghadap kiblat. Bagaimana tidur yang menghadap kiblat? Kalau tidur menghadap kiblat itu ada dua cara. Pertama, tidur berbaring menghadap kiblat. Ini tidak mungkin lagi bagi orang sakit, karena berbaring itu adalah tidur di atas lambung kanan, seperti tidur di dalam kubur. Tapi tidurnya orang sakit pasti telentang. Maka cara yang dianggap menghadap kiblat itu adalah posisinya ke arah kiblat. Posisi kakinya ke arah kiblat, kemudian kita tinggikan kepalanya dengan bantal sehingga mukanya selalu menghadap ke arah kiblat. Ini usaha kedua, bagaimana kita mengusahakan orang yang dalam keadaan sakarat itu bisa mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidur seperti ini juga dianjurkan bagi kita yang hidup dalam keadaan sehat walafiat. Dianggap tidur menghadap kiblat kalau kakinya ke kiblat. Maka kalau orang iktikaf di masjid, dia tidur telentang lalu kakinya ke kiblat, mungkin orang menganggap ini tidurnya kurang sopan. Kenapa tidur kok kaki ke kiblat? Yang bagusnya itu kepala ke kiblat. Nah, kalau kepalanya ke kiblat, berarti dia tidur membelakangi kiblat. Jadi orang tidur telentang menghadap kiblat itu ya kakinya yang ke kiblat. Tapi kalau dia tidur berbaring, maka kepalanya ke arah kanan kiblat, kakinya ke arah kiri kiblat. Jadi dia miring menghadap kiblat. Tapi kalau tidurnya telentang, kaki ke arah kiblat. Itu yang kedua, usaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang ketiga, kalau dia masih sadarkan diri, masih bisa mendengar, masih nyambung dengan obrolan yang kita sampaikan, maka kita bacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan luasnya ampunan Allah. Tidak ada lagi cerita membacakan hadis azab. Kemarin kita katakan bahasanya agama itu terdiri pada targhib wa tarhib, hadis motivasi dan hadis peringatan. Maka orang yang sudah dalam kondisi sakaratil maut tidak ada lagi hadis-hadis peringatan. Bahasa rubba min shaimin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas,
banyak orang puasa tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar. Rubba min qaimin laisa lahu illa sahar, banyak orang yang solat malam yang dia dapatkan hanya capek. Ini tidak berlaku untuk orang sakaratil maut. Dia tidak perlu lagi hadis-hadis itu, tapi yang perlu adalah hadis-hadis bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi sebuah sabda Rasul yang berbunyi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dhanna billah. Jangan sekali-kali meninggal salah seorang kalian kecuali kondisi hatinya husnuzan dengan Allah, yakin dengan Allah bahwa dia akan mendapatkan rahmat walaupun selama ini dia pendosa. Nah, apa hadis yang kita sampaikan? Salah satunya adalah hadis bahasanya Allah memberikan ampunan kepada seseorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang. Dia telah membunuh 99 orang, lalu datang kepada salah seorang mengatakan, adakah tobat untuk saya? Kata orang ditanya, apa dosa kamu? Dosa saya membunuh sudah 99 orang. Oh, kalau itu enggak ada jalan tobat untuk kamu. Akhirnya dibunuh orang tempat dia bertanya itu, genap 100. Kemudian dia mencari lagi, tobat lagi, sadar dan bertanya kembali. Kemudian dikatakan, caranya tetap ada dengan syarat kamu hijrah dari kampung yang kamu tempati hari ini ke kampung sebelah yang lebih baik. Nah, ketika dalam perjalanan dia meninggal dunia, datanglah malaikat neraka, malaikat azab, datang malaikat surga, malaikat rahmat. Dia memperebutkan, ini untuk saya. Enggak, ini untuk saya. Dia sudah mau bertobat. Akhirnya Allah utus malaikat yang ketiga, coba ukur jarak mana yang lebih jauh, tempat mana yang lebih dekat ke tempat yang dituju atau tempat yang ditinggalkan. Ternyata lebih dekat ke tempat yang dituju hanya 1 langkah saja, maka dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang perlu disampaikan pada saudara kita itu, yakinlah kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kamu yang tidak pernah membunuh orang, jangankan membunuh orang, menyembelih ayam saja tidak berani, pasti Allah ampuni. Jangankan kamu yang tidak pernah membunuh orang, yang membunuh 100 orang saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangkit semangat dia, tinggi harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disampaikan bahasanya seorang pelacur Allah masukkan ke dalam surga dengan memberi minum seekor anjing. Kamu bukan memberi minum seekor anjing, pernah memberi bubuka orang yang puasa, pernah menyantuni anak yatim, pernah menyumbang untuk masjid dan sebagainya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut selama hidup di dunia. Ini usaha ketiga untuk mendapatkan husnul khotimah. Jangan sampai saudara kita dalam keadaan sakaratil maut dibiarin saja. Ini tinggal waktunya saja lagi. Ini tinggal jamnya ini. Yang lain sibuk. Sementara dia dibiarkan tanpa ada bimbingan. Pada saat itu kita perlu bimbingan saudara kita. Pada saat itu kita perlu berwasiat kepada anak kita. Pada saat itu perlu kita berwasiat kepada kawan kita. Kalau nanti saya sakarat, tolong bacakan hadis-hadis ini. Itu yang ketiga. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika dia sudah sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan, sudah mulai diam saja, maka ditalkinkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah dengan suara yang pelan, dengan penuh kasih sayang. Dalam sebuah kitab dikatakan dari keluarga yang tidak dicurigai. Nah, dari keluarga yang tidak dicurigai, anak yang paling dia sayangi itu yang mentalkinkan. Jangan anak yang bikin masalah selama ini. Kalau anak yang bikin masalah selama ini, bapaknya melirik, ini pengen warisan kayaknya, cepat-cepat mentalkin dengan saya. Akhirnya dia enggan untuk membaca. Maka ulama bijak sekali mentalkinkan itu adalah orang yang paling dikasihani, orang yang paling disayangi oleh calon jenazah. Diucapkan dengan suara yang lembut di sebelah kanan, telinga di sebelah kanan. Kalau dia mau membaca 1 kali saja, maka dibiarkan, jangan diulang lagi.
Tapi apabila setelahnya dia ngobrol, dia minta air minum, kasih air minum, enggak ada masalah. Orang mati enggak boleh minum, jangan bilang begitu. Dia belum mati. Karena apapun yang kita berikan, selagi ada satu teguk air jatah kita di dunia ini, kita tidak akan meninggal dunia. Nah, setelah dia minta air, dia minum, kita talkinkan kembali kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh dengan ucapan bacalah la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah, enggak boleh bahasa bacalah. Karena kalau dia ulang perkataan kita bacalah la ilaha illallah, dia ulang lagi bacalah la ilaha illallah. Akhirnya tidak berhasil, karena yang disuruh itu membaca, bukan memerintahkan orang. Maka tidak ada bahasa penekanan, tidak ada bahasa pemaksaan, tidak ada bahasa dengan suara yang lantang, tapi dengan suara yang lembut, yang mengucapkan juga perlu keyakinan kepada Allah, penuh harapan kepada Allah, supaya orang yang terbaring di depannya ini mampu mengucapkan kalimat tersebut, la ilaha illallah. Ketika diucapkan kalimat tersebut, nyawanya mulai berangkat daripada jempol. Deraba telapak kaki sudah dingin, itu sudah dekat. Dia akan menjalar sampai ke atas. Betis dingin, terus lutut dingin, sampai perutnya dingin, sampai ke ghar-ghar. Nah, kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu tidak ada lagi pintu tobat untuk orang tersebut. Nabi SAW bersabda, Allah menerima taubat seseorang malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Nah, ketika dia berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum nyawa sampai di tenggorokan, maka dia telah sukses melewati dunia ini. Walaupun kemarin dia sering ditipu oleh anak buahnya, walaupun kemarin sering bangkrut, walaupun kemarin jarang makan, walaupun kemarin tidak punya pangkat, walaupun kemarin tidak pernah dihargai oleh orang lain, pada saat itu dia menjadi orang sukses. Tapi apabila ketika ucapan sakaratil maut berubah iman yakinnya, na'udzubillah min zalik, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu dia telah jadi orang gagal. Dia telah menjadi orang gagal. Walaupun pernah menjabat menjadi presiden seumur hidup, tetap dia jadi orang gagal. Walaupun selama hidup dunia dia tidak pernah merasakan kesulitan, dia orang gagal. Walaupun di mana-mana dia disambut kedatangannya, Allah katakan dia orang gagal. Jadi berhasil dan suksesnya seseorang bukan kehidupan pada hari ini, tapi ketika di akhir hayat, mampukah dia mengucapkan kalimat tersebut atau tidak. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Setelah dia meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Ketika jenazah sudah meninggal dunia, sudah kita pastikan, maka yang pertama kita lakukan adalah mengganti pakaian, melepas pakaian yang dia meninggal dalam pakaian tersebut. Pakaian itu dilepas. Dia tidak perlu dikasih lagi pakaian, tinggal ditutup dengan selimut yang agak tebal. Kenapa diminta oleh ulama untuk dilepas? Karena ketika sakaratil maut, orang akan bercucuran keringat. Dan keringat yang ada di pakaian itu menyebabkan jasad membusuk lebih cepat. Maka dibukalah pakaiannya. Kemudian setelahnya diminta untuk melenturkan persendian jenazah. Nah, tangannya digoyang, diangkat gini, satu sambil selawat, lurus, bengkok lagi, lurus. Kemudian ini juga lurus. Kemudian kaki diangkat, tolong sampai ke perut, turunin pelan-pelan. Tentu yang melakukannya juga orang yang terdekat dengan jenazah. Sehingga ketika dimandikan nanti, tangannya dilepasin, bisa diturunin, diangkat, membersihkan ketiaknya bisa diangkat, kemudian dilipat lagi bisa dilipat, seperti orang tidur. Nah, seperti orang tidur. Tapi apabila tidak kita lenturkan ketika setelah sesaat meninggal dunia,
nanti nggak bisa diatur tangannya. Ditarik ke sini dia balik lagi, terus sini dia balik lagi. Kita lurusin nggak mau dilurusin, jadi susah ketika memandikannya. Tapi ketika kita lenturkan, maka kita mandikan seperti orang tidur. Itu cara yang kesekian yang mesti kita lakukan. Kemudian sebelum melenturkan jenazah, yaitu disunahkan menutup matanya. Kata Nabi SAW, seseorang apabila meninggal dunia, maka matanya akan mengikuti ruhnya. Dia nampak ruhnya itu dibawa ke langit. Maka setiap orang meninggal dunia pasti terbelalak. Maka jangan khawatir, oh ini jelek matinya nih karena terbelalak. Enggak, karena setiap orang pasti mengikuti ruhnya, sehingga matanya terbuka. Maka Nabi bersabda, tutuplah matanya dengan mengusapkan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, dengan membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita letakkan benda berat di atas perutnya. Setelah kita lenturkan, diletakkan benda berat di atas perut. Nah, tentu bendanya yang sopan. Jangan tabung gas. Nah, itu kan enggak sopan. Benda sopan yang kira-kira punya adab apa kira-kira? Kalau bapak ibu buat apa kira-kira benda yang sopan yang diletakkan di atas perut? Beras. Masukkan beras dalam kain ukuran 2 kilo, ikat, taruh di perutnya. Itu kan sopan. Artinya tidak melihat menghinakan jenazah. Untuk apa gunanya? Gunanya supaya turun kotorannya. Supaya kotorannya bisa turun pelan-pelan. Selepas itu Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, posisi tidak perlu dirubah lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah menghadapkannya ke arah kiblat. Itu 5 fase atau beberapa fase yang harus kita lakukan menyiapkan orang-orang yang dalam keadaan sakaratil maut. Saya ulang kembali. Pertama, kita hadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, kita bacakan hadis-hadis motivasi tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita talkinkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, kita tutup matanya dan ucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Yang kelima, kita lenturkan persendian-persendiannya. Kemudian berikutnya kita letakkan benda berat di atas perutnya sambil menunggu mempersiapkan memandikannya. Nah, sambil mempersiapkan memandikannya. Memandikannya nanti kita bahas dalam satu pertemuan. Nah, kapan kita mandikan? Kita mandikan secepatnya. Jangan ditunggu gali kubur. Karena ada sebagian mengatakan sebagian tempat di kampung mengatakan kita mandikan kalau kubur sudah digali. Kalau belum digali jangan dimandikan. Sebaiknya jenazah secepatnya dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, kemudian dibaringkan di ruang tamu. Mau kuburnya belum selesai atau sudah selesai, enggak ada masalah, terbaring. Jadi siapa saja yang datang bukan hanya sekedar mengerumuni rumah duka, tapi ada yang bisa dia buat, yaitu sholat jenazah. Datang nanti satu keluarga, kami mau terburu-buru, ya silakan, jenazah sudah siap untuk disolatkan. Sholat, datang 4 orang sholat, dia pulang. Kemudian datang lagi 5 orang satu rombongan dari masjid, dia sholat, dia pulang. Jadi ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau jenazah cuma terbaring belum dimandikan, apa yang mau dibuat? Duduk bapak-bapaknya di luar, ibu-ibunya ngerumunin jenazah. Itu tradisi di Padang saya lihat. Ibu-ibu ngerumunin jenazah, mau laki-laki mau perempuan, sekitarnya itu adalah ibu-ibu. Bapak-bapak duduk di luar, cerita entah kemana-mana. Padahal jenazah ini sedang terbaring, dia masih cerita duniawi. Jadi ketika jenazah sudah siap dimandikan walaupun belum dikuburkan, maka siapapun yang datang, dia bisa membuat suatu perkara yang baik, yaitu menyolatkan jenazah.
Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap dengan hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang disolatkan oleh 40 orang, riwayat yang lain siapa yang disolatkan oleh 100 orang, wajib mendapatkan syafaat. Dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang datang itu kita fasilitasi untuk sholat. Bukan hanya untuk duduk untuk melihat, tapi untuk sholat. Demikian insyaallah nanti caranya kita akan sampaikan dalam satu pembahasan. Demikian untuk sementara, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jenazah itu waktu akhir hayat ini tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dia atau dari yang sedang gagal, maka dia tetap sebagai muslim. Pertama, yang kedua, apabila keluar data anak dikirim keluar ke ruhnya, apakah nyampe ke jenazah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud gagal kita tadi itu bukan gagal total, tapi gagal mendapatkan rekomendasi jaminan hadis yang berbunyi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah langsung masuk surga. Nah, gagalnya itu dari langsungnya. Tapi bukan berarti dia su'ul khotimah, tidak. Dia tetap husnul khotimah, dia tetap seorang muslim, dia tetap orang beriman. Selama kita tidak tahu dia keluar dari agama Islam, dia adalah muslim. Walaupun dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti ada kemungkinan dia masuk surga tanpa hisab, ada kemungkinan dia berat hisabnya, ada kemungkinan dia mampir di neraka, itu kita tidak tahu. Tapi kalau sudah sempat mengucapkan kalimat tersebut, itu jaminan Nabi langsung, nggak ada mampirnya, langsung masuk surga. Itu yang kita katakan sukses. Dia tidak tersentuh oleh api neraka dan telah dijamin ketika di dunia dia termasuk orang tidak pernah mampir di neraka. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apakah doa sampai kepada orang meninggal dunia? Doa itu, semua amalan dari orang hidup itu sampai kepada orang meninggal dunia. Mereka katakan tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena ada hadis yang bunyinya begini, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila manusia meninggal, putus amalnya. Illa min salas, kecuali 3 hal. Pertama, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariyah, yaitu wakaf. Hanya 3 ini yang sampai, yang lain terputus. Ini kesalahpahaman di dalam memahami hadis tersebut. Kalau kita simak redaksinya baik-baik, dengarkan, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Nah, terputus amalnya. Nya siapa? Nya yang meninggal. Dia terputus amalnya yang meninggal. Bukan amal orang lain terputus sama dia, amalnya, nya yang meninggal. Kecuali amalnya yang masih ada itu 3. Anak soleh itu amalnya, wakaf itu amalnya, kemudian ilmu yang ditinggalkan amalnya. Solatnya nggak bisa lagi, puasanya nggak bisa lagi, sedekahnya nggak bisa lagi, zakatnya tidak bisa lagi. Amalnya yang ada 3. Itu pemahaman hadisnya. Bukan berarti amalan orang hidup tidak sampai pada orang meninggal dunia. Kalaulah tidak sampai doa kepada orang meninggal dunia,
kenapa doa untuk kaum muslimin menjadi rukun khutbah? Kalau tidak dibaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, batal khutbah Jumat. Kalaulah tidak sampai amal orang hidup kepada orang meninggal dunia, kenapa ketika satu hadis Nabi sabdakan orang yang meninggal dunia lalu meninggalkan puasa hendaklah dipuasakan oleh anak keluarganya? Hendaklah dipuasakan oleh anak dan keluarganya, berarti sampai. Lalu seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya mati terburu-buru. Kalaulah sempat bicara pasti dia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah untuknya? Nabi sabdakan, sedekahlah kamu untuk ibumu. Seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua renta, tidak bisa tetap di atas kendaraan. Bolehkah saya haji untuknya? Hajilah kamu untuknya. Kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjembelih 2 ekor kibas waktu hari raya Korban, kata Sayyidina Ali, ini satu pesannya Nabi kepada saya, ini wasiatnya Nabi, ini korban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kurang korban? 100 ekor onta Nabi korbankan di Hajatul Wada. Tapi kenapa Nabi tetap berpesan supaya umat ini tahu bahwasanya korban orang hidup atas nama orang meninggal sampai. Jadi pemikiran yang mengatakan amal orang hidup tidak sampai pada orang meninggal dunia, itu pemikiran yang tidak membaca hadis Nabi. Dia pahamin satu hadis yang tadi saja, itu pun salah paham. Tapi kalau dia baca hadis-hadis yang lain, banyak hadis-hadis yang mengatakan amalan orang hidup sampai kepada orang meninggal dunia, apalagi amal dari anak. Itu kan amal dia yang masih tetap, insya-Allah. Jemaah muslimah dan muslimin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk ukuran batu nisan kita di Indonesia beda dengan di Bali itu gimana ukuran Batu nisan ukuran standar seperti dalam Islam? Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengebumikan saudara sesusu beliau yang bernama Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, setelah dikebumikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meletakkan batu di bagian kepala kubur Sayyidina Utsman bin Sayyidina Utsman bin Maz'un. Kata Nabi, bihaza, dengan batu ini aku kasih tanda kubur saudaraku. Nah, kalau kita lihat pemahaman hadis di situ, yaitu batu yang bisa diangkat oleh satu orang. Tapi dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa besar batunya, tapi yang disebutkan adalah batu. Namun berapa besarnya, yaitu ukuran yang bisa diangkat oleh satu orang. Karena dalam hadis itu dikatakan Nabi meletakkan batu di atas kubur saudaranya Sayyidina Utsman bin Maz'un. Kata Nabi, dengan batu ini aku tandai kubur saudaraku. Berarti batu nisan itu cuma satu, di kepala saja. Tapi kalau kita menambah di kaki, apa hukumnya, haram atau bid'ah? Haram tidak. Haram tidak. Biar tahu mana yang kepala kubur, mana yang kaki kubur. Nanti kalau kita letakkan satu saja, tanahnya datar, ini ke sana atau ke sini, jadi bikin bingung. Apalagi nyambung lagi batu nisan orang lain. Akhirnya kepala saudaranya nyambung dengan kaki kubur yang lain. Yang penting di situ tujuannya adalah tanda, bukan batunya. Tapi yang penting di situ adalah tandanya. Jadi memahami hadis tersebut, kita lihat di sudut mana. Kata Nabi begini, aku tandai dengan batu ini kubur saudaraku. Apakah kita pahami menandai atau kita pahami batu? Kalaulah kita pahami batu, maka mesti batu. Tapi ulama tidak memahami secara tekstual seperti itu. Tapi yang ulama pahami adalah tanda. Maka setiap apa saja yang menjadi tanda, apakah itu dari batu atau dari kayu atau dari coren semen,
yang diletakkan di bagian kepala dan bagian kaki, sehingga kita tahu itu adalah kubur saudara kita. Itu sunnahnya, dengan tidak berlebihan. Tapi kalau sampai dia beli juga keramik, lalu di keramik kubur saudaranya, membikin keramik atau menembok kuburan, kalau di tanah pribadi kata ulama hukumnya makruh. Tapi kalau di tanah umum hukumnya haram. Dan mengeluarkan dana yang besar untuk kuburan itu hukumnya mubadzir. Dan tidak ada gunanya bagi orang dikubur. Yang kalaulah nilai dari kubur itu kita bawa ke masjid, kita jadikan satu karung semen misalnya, kita wakafkan atas nama yang meninggal, itu justru lebih baik daripada kita mesti mengeluarkan dana untuk mengkeramik kuburan. Kecuali boleh menembok kuburan kalau di sana ada binatang buas yang akan menggali perkuburan tersebut, atau kuburannya di tepi sungai takut terbawa arus banjir. Kondisi seperti itu ulama membolehkan demi keamanan jenazah. Demikian insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita tahu bersama atau sudah berarti terkait dengan waktu memakai mayat. Jadi kita tahu bersama bahwa kebiasaan dilakukan, yaitu sesuatu pelaksanaan ataupun proses sudah terlaksana, ataupun pengalian kubur, ataupun menunggu keluarganya datang dari luar, baru melakukan ritual ataupun memandikan mayat tersebut yang bersamaan. Ketika seperti dari penjelasan disampaikan pada satu awal, bersegera untuk memandikan mayat, tidak menunggu mayat kubur, terus kemudian bersaatinya. Kira-kira hal ini yang kita lakukan selama ini, kira-kira pada waktu ini bagaimana, sehingga jangan sampai nanti kita mengikuti daripada hadis ini, terus kemudian ada hal-hal yang nantinya bisa menjadikan mayat ini kembali tersentuh dengan mayat atau keluarga yang mengatakan lalu dia najis tidak suci lagi. Ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi jenazah ketika seseorang sudah meninggal dunia, dia sudah keluar dari batasan mukallaf. Dia tidak lagi dia tidak lagi orang mukallaf. Tidak lagi dibebani hukum. Maka ketika nanti dia keluar najis lagi, wuduknya tidak batal, mandinya tidak batal. Ketika dia tersentuh ya, kalau disentuh nggak boleh, karena hubungan antara orang hidup dan orang meninggal itu tetap terjaga hubungan mahramiyah. Yang boleh menyentuhnya itu hanya keluarga mahramnya yang haram dinikahi. Kalau datang saudara sepupunya, tersentuh juga lupa, tidak sadarkan diri, jenazah tidak perlu diulangi memandikannya, tidak perlu diulang wuduknya. Kenapa? Karena jenazah itu tidak ada istilah batal wuduk. Tidak ada istilah batal wuduk bagi jenazah. Maka dalam proses pemandian nanti kita akan sampaikan, justru setelah jenazah mau dimandikan, setelah kita bersihkan, istinja, kita langsung wudukkan baru mandi. Seperti tertibnya orang hidup. Kita kan mandi sunnah, kita istinja dulu, selepas itu berwuduk, lalu mandi. Mandi sunnah Jumat, mandi haid, mandi nifas, mandi junub. Itu berwuduk dulu. Nah begitu juga dalam jenazah. Jenazah kita wudukkan dulu, selepas itu baru kita mandikan. Nah masyarakat kita lihat kadangkala kata mereka jangan diwuduin dulu, kita mandiin bersih-bersih dulu baru diwuduin, nanti buatan lagi wuduknya.
Kita ketahui bersama tidak ada bahasa batal wudhu bagi jenazah. Karena jenazah itu tidak lagi mukallaf. Jadi kekhawatiran itu nggak mungkin terjadi. Mungkin dia keluar lagi najisnya. Kalau sudah dikafan biarin saja, nggak ada masalah. Nah, dan wudhunya tidak batal. Tapi maksud segera memandikan ini yaitu ketika sudah disetujui oleh keluarga, bukan kita masyarakat yang datang lalu tiba-tiba ada jenazah tengah rumah kita bawa kita mandiin. Ini bukan tugas kita sebagai orang pengunjung, tapi kita terhadap keluarga kita, bukan masyarakat terhadap satu jenazah. Nanti ada grup jenazah masjid penyelenggaraan jenazah apa nama di sini Pak? Masjid Al Ihsan. Jadi ada satu grup datang ambil jenazah langsung dimandikan, dikafanin tanpa sepengetahuan keluarganya. Bukan itu yang dimaksudkan. Karena yang berwenang itu adalah keluarganya sendiri. Jadi tidak akan terjadi masalah kalau yang tahu dengan cara ini keluarga. Siapa yang masalah? Oh, kata orang kampung tuh ngapain dimandiin cepat-cepat kuburnya belum digali? Pak urusan nih bapak saya. Begitu saja. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang berbuat itu adalah yang bertanggung jawab. Artinya keluarga terhadap keluarga. Sehingga materi ini kita sampaikan kepada keluarga kita atau kita wasiatkan kepada keluarga kita, kalau saya meninggal jangan tunggu lama-lama, langsung dimandikan, langsung dikafankan. Biarkan saya menunggu dalam keadaan suci dan berpakaian. Sama dengan orang waktu zuhur tinggal 2 jam lagi. Ada yang masih nongkrong di luar tidak berwudu, ada yang sudah berwudu duduk di masjid. Nah, yang duduk di masjid itu berarti dia dalam amal. Nah, begitu juga jenazah, kalau kita sudah wudukan, kita sudah mandikan, maka dia bisa kita buatkan amal untuknya, yaitu sholat bagi orang yang mau terburu-buru pulang. Itu maksudnya, insyaallah. Baik, jemaah sekalian, sudah 3 pertanyaan bagi jemaah sekalian. Masih ada pertanyaan bisa disimpan untuk besok. Namun sebelum tutup, kami mohon kepada Pak Ustaz untuk ditutup dengan doa supaya pada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لمشايخنا ومعلمينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا كريما كثيرا مباركا وذرية طيبة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.